komentar-komentar dia negatif tentang teman-temannya, itu komentar yang spontan aja. Karena respon karena kondisi. Jadi ketika orang populer kehilangan apapun yang hilang, beda dengan reaksi kita nih orang biasa. Nah, pasti dia ingin kembali ke posisi di zona nyamannya dia ya. Saat populer, banyak duit, banyak teman-teman, banyak penggemar. Nah, tapi ketika nggak punya suara ya Daniel akhirnya diam dalam rumah. Nah, Pinkan tidak melakukan itu, tapi melakukan reaksi yang lain. Dan menurut saya, komentar-komentar dia negatif tentang teman-temannya, itu komentar yang spontan aja. Karena respon, karena kondisi, kondisi dia saat ini tuh ingin mendapat perhatian yang seperti dulu lagi, tapi karena nggak dapat ya dia coba memberikan komentar-komentar yang berbeda, yang akhirnya kalau terakhir saya dengar Pinkan kemudian minta maaf, menyesali semua komentar dia terhadap Maya, terhadap Raffi dan terhadap Lesti. Namun saya ya dia tutup dengan permintaan maaf itu bagus. Tapi kenapa itu terjadi, dia melakukan komentar yang negatif, yaitu karena dia merasa kehilangan dan dia ingin mendapatkan lagi apa yang hilang itu. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Saya suka nih pertanyaan. Apakah orang yang pernah populer, lalu popularitasnya turun, terus ingin bangkit lagi, itu bisa? Bisa aja. Kalau popularitas itu ukurannya materi, kan itu tergantung rezeki ya. Materi itu kan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rezekinya masih ada, kita nggak tahu rezeki orang seperti apa, dia akan bangkit lagi. Kalau rezekinya udah berakhir, wallahu alam. Tapi menurut saya banyak contoh public figure yang pernah populer, terus turun, terus naik lagi itu banyak banget. Ambil contoh Vina Panduwinata, itu kan sangat populer pada zamannya. Terus begitu muncul pesaing-pesaing baru, muncul Titi DJ, ada Rosa, ada Bunga Citra Lestari, terus akhirnya dia redup, tapi saat ini dia masih eksis. Yang dilakukan oleh Vina Panduwinata menarik, perlu dicontoh juga. Hari ini kalau kita nanggap Vina Panduwinata nyanyi di mana-mana, itu dia diiringi oleh musisi muda. Di sana ada Iqmal Tobing yang main drum, terus ada DJ, musisi-musisi muda. Jadi usianya bisa terpaut sampai 30 tahun dengan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Vina adalah upaya untuk tetap diingat oleh generasi hari ini, generasi millennials. Ya, usia penggemar musik hari ini kalau kita lihat berdasarkan usia itu antara 15 sampai dengan 35 tahun. Ini jumlahnya kan ada sekitar 65%. Itu data terbaru, jumlah masyarakat Indonesia yang berusia 15 sampai 35 tahun tuh ada 65%. Lebih banyak wanita. Wanitanya ada 33, perempuannya 32% per 2022. Ini data dari CSIS. Nah, data ini menarik. Buat artis seperti Pinkan yang ingin eksis lagi, kita tahu bahwa pengguna media sosial atau eksistensi orang di media sosial atau eksistensi public figure itu adanya di media sosial hari ini. Media sosial itu menjadi salah satu public opinion area. Jadi area untuk membuat public opinion sekarang itu udah bukan lagi lewat selebaran, lewat poster-poster, tapi flyer yang ada di media sosial. Nah, kalau Pinkan mau balik lagi, ya belajar dari Vina Panduwinata, ayo dia bisa ngeband lagi, dia bisa bikin band lagi, band pengiring ya maksudnya, yang anak-anak muda, dia bisa nyanyi rock. Saya beberapa kali lihat dia nyanyi rock, itu bagus banget. Karena dia jarang latihan, beberapa kali suaranya juga kepleset,
terus nadanya nggak nyampe gitu. Tapi dengan latihan. Nah, jadi menurut saya kalau pertanyaannya apakah Pinkan bisa balik lagi, bisa. Dia harus bertemu dengan produser. Saya kira masih banyak orang yang sayang, yang cinta sama Pinkan. Dia ketemu dengan produser musik yang bagus. Kalau dia ditangani dengan produser sekelas Ahmad Dhani, pasti bisa. Kalau dia nyanyi lagunya Yovie Widianto, saya yakin dia akan kembali lagi. Kalau dia nyanyi lagunya siapa nih penulis muda ya? Ahmad Dhani mungkin udah lama nggak bermain sama dia, yang masih karya musiknya itu disukai itu Ahmad Dhani, Yovie Widianto, terus Melly Goeslaw, terus yang baru nih siapa yang nyanyi lagu Asal Kau Bahagia, iya, bukan siapa? Aduh banyak. Kok jadi lupa sih? Yang bikin lagu buat Fadli. Oh, Ade. Nah, Ade Govinda, sorry deh ya. Kok jadi lupa nama lu? Jarang nelpon gue sih. Nah, jadi Ade Govinda tuh yang hari ini bisa menulis buat yang muda banget. Terus banyak sebetulnya yang musik-musik aliran senja gitu ya. Bisa. Pinkan bisa kolaborasi dengan Budi Doremi. Budi Doremi itu karya-karyanya menarik, masih relevan dengan milenial sekarang. Musik-musik senja itu cocok buat Pinkan. Jadi sebetulnya Pinkan itu nggak kehilangan kesempatannya. Yang jadi masalah seberapa besar Pinkan menjaga pergaulannya dengan industri musik, dengan ekosistem musik. Apakah Pinkan masih sering say hello dengan produser musik? Apakah dia masih sering komunikasi dengan komposer? Kalau tidak ya emang agak repot. Apakah dia masih sering komunikasi dengan sesama penyanyi? Saya satu grup WA dengan Atik Sibi. Di sana ada Titi DJ, ada Is Dahlia. Itu komunikasi di grup WA itu bagus banget. Nama grupnya itu Suara. Ya saya sarankan kalau bisa Pinkan masuk di grup Suara. Nanti saya bilang sama adminnya, Kadri Muhammad. Kadri Muhammad itu dia musisi senior, vokalisnya Makara Band, dia pengacara. Tapi dia orang yang menurut saya sukses menjahit antara yang senior sampai yang junior. Suara itu isinya 90% penyanyi. Tapi di dalamnya ada menteri, ada mantan pejabat, ada Triawan Munaf, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Tuh 3 nama ini aja itu punya pengaruh yang luas di industri musik Indonesia. Kalau Pinkan ada di grup itu pasti keren. Di situ ada Atik Sibi. Atik Sibi tinggal di Amerika. Gara-gara grup ini dia bisa pulang ke Indonesia terus nyanyi di Jogja. Nah, jadi sebetulnya peluang ini banyak banget. Jadi saya ini udah nyampein rahasia sebuah grup WA yang menurut saya grup WA paling sehat, yang bisa menghidupkan kembali mereka yang lama terpinggirkan. Di grup itu ada Titi Hamzah yang tetap masih eksis. Di beberapa panggung kayak dia nyanyi di panggung Synchronicity kalau nggak salah, Pesta Pora, lupa pokoknya ada panggung yang dominan itu band-band millennials gitu. Itu Titi Hamzah masih nyanyi tuh dengan Dara Puspitanya yang lama. Itu keren banget. Kenapa? Karena dia ada di ekosistem. Jadi ekosistem musik itu luas banget. Dari hulu sampai hilir industri musik, dari studio musik. Ya kalau misalnya saya tanya, Pinkan masih punya nggak telepon orang-orang studio musik? Iya. Kalau masih punya tinggal telepon, boleh nggak gue main ke studio lu, gue pengen rekaman. Ini gue jadi ngajarin Pinkan. Sorry ya Pinkan, tapi menurut gue yang eksis di industri musik itu orang yang masih ada di ekosistem musik, masih bergaul, masih komunikasi. Popularitas itu bonus, kaya raya itu juga bonus, penggemar itu juga bonus. Tapi dunia kesenian itu adalah dunia yang tidak pernah berhenti dari proses. Proses yang terbaik dalam
dunia musik, dunia hiburan, dunia kesenian ini itu adalah proses komunikasi. Jadi ada dialog, ada diskusi, ada komunikasi antara sesama pelaku di industri hiburan ini tuh, itu membuat kita bisa tetap eksis gitu. Bang, sempat ekspresi tingkat sensasinya gitu. Apa mungkin itu salah satu cara Pinkan untuk apa mencari popularitas lagi tapi dengan versinya dia? Mungkin orang sekarang berpikirnya mungkin ya bang, banyak yang wah di entertain harus ada drama nih biar bisa orang melirik nih, banyak yang by design kalau untuk pengen launching apa orang by design ada settingan dulu dan segala macam gitu. Mungkin tidak bang ke arah sana. Sensasi itu dalam dunia hiburan itu perlu tapi nggak penting, karena sensasi itu seperti cabai kalau kita makan. Kalau nggak ada cabai kita tetap bisa makan kan kalau kita lapar. Tapi kalau ada cabai lebih seru makannya. Nah, sensasi dalam industri musik itu ya seperti cabai. Kalau dia ada seru banget gitu. Tapi yang paling substansi adalah bukan cabainya kan, tapi apa yang kita makan, gizi dari makanan itu. Nah, dalam konteks musik, yang substansi itu bukan sensasinya. Sensasi itu cuma pelengkap aja. Yang paling penting itu adalah karya. Kalau karyanya abadi, coba, berapa lagunya Pinkan yang abadi? Banyak banget ya? Iya, begitu dia nyanyi orang langsung inget dia. Kan dimulai dari sini. Ahmad Dhani aja mendaur ulang lagu lamanya. Bahkan slang dalam sebuah program di ulang tahun Global TV, itu nyanyi lagunya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani nyanyi lagunya slang, Dewa nyanyi lagunya slang nyanyi lagunya Dewa. Itu kan upaya sensasional. Itu kayak cabe gitu, seru. Tapi yang penting adalah ketika nyanyinya bener nggak, aransemennya bagus nggak. Kalau nggak bagus, tetap aja dilupain orang. Tapi kalau bagus banget, udah sensasional, terus bagus banget lagi substansinya. Jadi cabenya pedas, nasinya pulen, terus pandan wangi lagi, enak banget kan, lahap. Jadi penikmat juga bagus. Jadi ketika Pinkan melakukan sensasi, apapun sensasinya itu, buat saya itu hanya sekedar reminding. Ya, reminding untuk ada Pinkan. Wah, kok Pinkan begini? Wow, Pinkan tambah gila ya. Oh, kok Pinkan aneh sih? Loh, kok Pinkan nggak seperti biasanya? Ini bukan Pinkan nih. Ini sensasi nih. Ini hoax nih. Ini paling cuman ngeprank nih, dan seterusnya dan seterusnya. Ya bisa aja itu dilakukan dalam rangka sensasional. Tapi buat saya Pinkan itu nggak akan membuat lu kembali eksis di industri musik. Itu hanya reminding, sekedar ngingetin, ada Pinkan Mambo. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah keputusan setiap orang untuk membeli karya-karyamu. Jadi sekali lagi, hari ini yang memegang kendali untuk mengambil keputusan di industri musik Indonesia itu adalah mereka yang berusia 15 sampai dengan 35 tahun. Jumlahnya 65%. Rebutlah hati mereka dengan karya yang keren. Karya yang keren yang ditampilkan dengan keren di media sosial gitu. Jadi bukan sensasi. Ya 15 sampai 35 tahun suka sensasi. Tapi sensasi orang yang punya karya. Ini contoh nih. Saya juga YouTuber. Walaupun masih dikit, tapi akhirnya saya belajar bahwa karena YouTube selalu admin YouTube itu selalu nyuratin ke kita, ngasih tahu apa yang paling disukai di industri hiburan hari ini, khususnya di YouTube. Yang paling disukai itu adalah storytelling, drama keluarga. Jadi cerita-cerita, kisah-kisah sedih keluarga. Sebetulnya kisahnya Pinkan ngurus anak-anaknya itu jauh lebih indah daripada dia ngurusin orang lain. Mendingan dia cerita, di videoin 24 jam sekali bagaimana dia bangun tidur, ngurus anaknya dan sebagainya.
antar anaknya ke sekolah, mandiin anaknya, gantiin baju, dan seterusnya terus diantar. Itu lebih indah. Ketika dia cerita dia jualan baju, pakaian sambil nangis, itu jauh lebih indah. Itu kalau itu nggak dibuat-buat, itu asli. Itulah drama keluarga yang disukai hari ini. Tetapi drama ini nggak cukup. Karena kan orang tahu dia penyanyi. Nah, harusnya drama ini itu itu hanya bungkus dari sebuah isi yang namanya nyanyi. Ketika Pinkan punya uang, menurut saya nih, yang nggak usah beli mobil, nggak usah beli rumah, mendingan duitnya buat produksi lagu. Buat lagu cerita tentang anaknya, lagu cerita tentang dia hari ini jualan online dan sebagainya. Bisa, banyak penulis lagu yang bisa nulis, tinggal datang ke Melly Guslow, datang ke Ade Govinda, datang ke Yovie Widianto, mungkin ke Ahmad Dhani lagi, pasti dibikinin lagu. Atau ke Maya, ketemu lagi dengan teman lama, daripada sensasi yang ya saya nggak mau bilang itu, tapi sensasinya tuh enggak penting. Ngapain buang-buang energi, buang-buang waktu, malah sekarang jadi kepikiran kan, karena dihujat sama banyak orang. Penggemarnya Lesti marah, penggemarnya Raffi sewot, penggemarnya Maya juga jadi keki gitu dengan komentar-komentarnya Pinkan. Tapi ya saya bersyukur Pinkan udah minta maaf. So setelah minta maaf ini, coba mikirin substansi daripada sensasi. Itu lebih keren, karena Pinkan punya suara yang keren gitu. Bangkit lagi ya Bang ya. Harus, Pinkan harus bangkit lagi. Lu gila, suara lu keren Pinkan. Enggak ada suara seunik lo. Kalau misalnya di dunia kalau penyanyi cowok yang suaranya enggak ada duanya tuh Chrisye almarhum. Sekarang Chrisye ada pengganti tuh. Siapa? Once. Nah, kalau di dunia perempuan itu Vina Panduwinata, nggak ada yang bisa gantiin. Nah, Vina masih eksis nih, masih nyanyi. Nah, Pinkan itu punya karakter yang begitu dengar orang, wow ini Pinkan banget gitu. Misalnya Raisa suaranya bagus, keren gitu ya. Tapi cenderung sama dengan sejumlah penyanyi yang lain, bulat, pulen gitu. Tapi Pinkan itu khas banget, seperti Vina, uniquely. Nah, itu yang harusnya dijaga. Dan menurut saya, Pinkan itu butuh teman-teman yang bisa ngobrol seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Bahwa Pinkan harus bergaul dengan ekosistem industri musik. Jangan jauh-jauh dari dunia ini kalau masih kepengen nyanyi dan eksis di industri ini. Mumpung masih muda, masih sehat gitu. Oke Bang, cukup. Cukup, Pinkan. Peace.